Halo Sobat Muda Katolik yang terkasih, berjumpa lagi bersama saya Okta dalam channel Harkas, Harapan Kasih. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama belajar dan memahami tentang bagaimana menjadi lektor yang baik dan benar. Saya yakin Sobat Muda Katolik sudah tahu apa itu lektor. Sudah pernahkah kalian menjadi lektor dalam perayaan Ekaristi? Atau bahkan ada yang belum pernah sama sekali terlibat menjadi petugas lektor. Nah, sobat muda yang terkasih, dalam kesempatan ini, mari kita simak bersama tentang lektor. Sebelum bertugas menjadi lektor, kita harus paham terlebih dahulu tentang seberapa pentingnya tugas kita. Mengapa kita harus mengetahui apa itu lektor? Kata lektor berasal dari bahasa Latin, yaitu lector oris atau kata benda, dan berkaitan dengan kata kerja lectere, lectitere, yang merupakan bentukan dari kata kerja legere yang artinya membaca atau membacakan. Dalam Ensiklopedia Gereja Katolik 2 1973, kata lektor berisi dua makna, yaitu petugas pria awam yang dilantik secara tetap oleh uskup atau superior untuk membacakan kitab suci, kecuali Injil dan Mazmur kepada seluruh umat. Yang kedua, warga umat baik laki-laki maupun perempuan yang ditugasi membaca kitab suci dalam perayaan liturgi. Perubahan dalam peran lektor yang bertugas membaca kitab suci sudah ada sejak tradisi Yahudi. Tugas ini dilakukan oleh kaum laki-laki yang dipercayakan dan ditunjuk oleh jemaat. Selain membacakan bacaannya, petugas juga mengajarkan isi sabda yang dibacakan dalam tradisi jemaat Korintus. Telah terjadi pembagian tugas pelayanan dalam ibadat bersama, walaupun ada pembagian tugas pelayanan. Peran laki-laki sangat dominan seperti halnya pada tradisi Yahudi. Pada masa Justinus Martir, tidak ada kejelasan mengenai siapa petugas pembaca itu. Namun, di sini hanya dikatakan seorang pembaca, perempuan. Namun, peran lektor sebagai pembaca sangat tegas dan jelas diungkapkan Justinus Martir dalam apologi pertamanya. Perkembangan lain terjadi pada masa Tertullianus. Pada masa itu, peran umat biasa semakin berkurang. Pembacaan sabda dilakukan oleh lektor yang sudah dikhususkan, maksudnya orang awam yang masuk dalam ordinationis. Dalam perkembangan selanjutnya, lektor ditempatkan sebagai sebutan salah satu tahap dalam pendidikan calon imam, yakni pelantikan lektor akolit. Perubahan lektor yang sangat berarti terjadi pada akhir abad ke-4 dan awal abad ke-5. Pada masa itu, tugas membacakan sabda diserahkan kepada awam. Mereka dipercaya membaca di depan umum. Pada abad pertengahan, perkembangan lektor seakan-akan terputus akibat semakin maraknya kebiasaan umat merayakan Ekaristi pribadi di kalangan klerus atau rohaniwan. Liturgi menjadi liturgi klerus dan awam semakin terasing dari liturgi gereja. Pada masa Konsili Trente sampai Konsili Vatikan II, struktur uskup, imam, diakon, dan lektor masih tetap dipertahankan. Persoalan lektor awam belum mendapat tanggapan yang serius dari para bapa konsili. Akhirnya, sejak Konsili Vatikan II hingga sekarang, perkembangan yang luar biasa terjadi. Gereja mau membuka diri, mau mengadakan perubahan di segala bidang kehidupan. Partisipasi umat beriman dalam liturgi, termasuk lektor, semakin digalakkan. Lektor tidak lagi eksklusif untuk kalangan tertahbis, namun diberlakukan juga untuk awam dengan suatu pelantikan. Oke, sobat muda terkasih, sekarang kita mengenal bagaimana cara menjadi petugas lektor yang baik dan benar. Dalam Gereja Katolik, petugas lektor mempunyai peran yang sangat penting dalam membacakan kitab suci. Bertindak sebagai petugas lektor dalam perayaan Ekaristi di gereja
perlu persiapan yang matang dan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga pesan yang disampaikan dalam kitab suci dapat diterima dengan baik dan jelas oleh seluruh umat yang hadir. Ketika kita bertugas menjadi lektor, yang harus kita perhatikan pertama adalah melakukan persiapan. Persiapan adalah salah satu bentuk dari hal yang utama menjadi seorang lektor di gereja, di mana seorang lektor harus mempersiapkan diri sebelum bertugas. Persiapan yang dilaksanakan adalah dengan cara membaca terlebih dahulu kitab suci, paling tidak 2 hari sebelum bertugas. Membaca dengan baik dan benar perlu dilakukan supaya lancar dalam membaca atau tidak salah dalam membaca. Karena kalau salah dalam membaca kitab suci, maka arti dari kalimat ayat yang ada menjadi berbeda. Kedua adalah intonasi dan artikulasi. Suara dengan jelas membaca kitab suci perlu dilakukan dengan suara yang jelas dan intonasi seperti huruf A, I, U, E, O dengan lafal yang benar, sehingga kata yang diucapkan dapat dicerna dan dimengerti oleh umat yang mendengarkan. Ketiga adalah memahami tanda baca dalam kitab suci. Banyak sekali tanda baca yang ada di dalamnya. Tanda baca memiliki arti dan makna yang berbeda, sehingga membaca pun perlu dengan nada yang berbeda setiap tanda baca. Perlu diperhatikan dan dipahami tanda baca yang ada seperti titik, koma, tanda seru, tanda tanya, ataupun tanda kutip. Keempat adalah menumbuhkan rasa percaya diri. Ketika persiapan sudah dilakukan dengan baik, yaitu membaca terlebih dahulu bacaan yang ada, maka rasa percaya diri akan muncul dengan sendirinya. Kendati banyak sekali umat yang hadir, tetapi rasa grogi dapat diatasi dengan rasa percaya diri. Kemudian yang kelima adalah menguasai keadaan sekitar. Pembaca lektor di gereja hendaknya jangan seperti membaca buku atau koran. Tidak tergesa-gesa untuk membaca, tetapi dibaca dengan pelan-pelan dan nada intonasi yang sesuai dengan tanda baca yang ada. Ketika kita sudah punya persiapan yang matang dan rasa percaya diri, kita jangan terlalu terpaku pada teks bacaan, tetapi juga harus sesekali di akhir kata perlu melihat ke depan atau melihat umat. Yang keenam adalah perbanyak latihan. Melakukan latihan membaca kitab suci di rumah dengan baik dan benar. Semakin sering kita berlatih, semakin baik kita bisa menjadi petugas lektor gereja. Intonasi dan tanda baca yang ada perlu dibedakan dalam membaca. Tinggi rendah suara kita pun perlu dilatih supaya sesuai dengan isi dari kitab suci. Oke, sobat muda terkasih, tadi kita sudah bersama-sama belajar tentang apa itu lektor dan bagaimana sih menjadi petugas lektor yang baik dan benar. Belajar menjadi lektor merupakan hal yang terlihat mudah dan sederhana, tetapi tidak semua orang mau terlibat menjadi lektor. Sobat muda yang terkasih, perlu kita sadari bersama bahwa peran kita sebagai anak muda Katolik sangat penting dalam kehidupan dan masa depan gereja. Maka apapun bentuk keterlibatan kita, pelayanan kita, selama hal itu baik, maka lakukanlah dan teruslah mengembangkan diri sebaik mungkin. Jangan pernah takut salah, tetapi teruslah berusaha dan belajar. Berterima kasihlah pada diri sendiri yang sudah mau melayani dengan tulus, karena Tuhan tidak memandang dari segi sempurnanya, tetapi dari bentuk ketulusanmu untuk melayaninya. Oke, sobat muda terkasih, sekian video yang bisa saya bagikan ke teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Thank you.